semuanya. Apa kabar kalian aku? Mem harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya aku, ataupun dalam keadaan yang penuh dengan semangat ya. Jangan ada yang mulai tidak semangat ya kan, malas belajar ya kan. Jangan ya aku, tidak mengurangi ya. Nah, hari ini kita pembelajaran PKN. Adapun judul materi kita hari ini adalah mengenai penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, minggu kemarin Mem sudah kalian hafal mengenai Pancasila ya. Sudah hafal semua ya, kelima butir Pancasila ya. 5 dasar negara yang berisikan pedoman mengenai tingkah laku manusia yang baik dan benar. Nah, itu yang dimaksud dengan Pancasila ya. Nah, jadi udah semua hafal ya. Mem harap sudah semua hafal, yaitu kelima butir-butir Pancasila. Jangan nanti udah kelas 1 SMP loh, atau udah kelas 7 SMP kalian tidak hafal, yaitu 5 dasar negara kita ya, 5 butir dasar negara kita ya. Jadi harus kalian hafal ya aku. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mem menjelaskan dulu sedikit mengenai yang pertama kita bahas, yaitu sidang BPUPKI. Salah ya, benar ya. Mengenai pembentukan BPUPKI. BPUPKI. Nah, BPUPKI itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Pembentukan Kemerdekaan Indonesia ya. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi ini dari kepanjangan BPUPKI. Nah, yang membentuk BPUPKI siapa? Yaitu berasal dari Jepang ya kan, berasal dari Jepang. Siapa namanya? Yaitu bernama Kumakichi Harada ya. Itu yang membentuk sidang BPUPKI ya. Kumakichi Harada berasal dari Jepang. Nah, siapakah yang mengetuai sidang tersebut? Siapakah? Ayo, ada yang sudah tahu? Udah tahu semuanya ya, yaitu Dr. KRT Rajiman Widoyoni. Nah, ya seperti ini merasa tulisannya ya. Udah pas nggak menurut kalian tulisannya? Rajiman Widoyoni Rep. Nah, ini yang menjadi ketua dari BPUPKI tersebut. Nah, lalu di dalam sidang BPUPKI ada 2 katanya sidangnya. Yaitu sidang pertama yaitu pada tanggal berapa Naku? Yaitu pada tanggal sidang pertama ya, ada 2 katanya. Ada 2 kali sidang. Pada tanggal berapa katanya? Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni ya. Itu yang pada sidang pertama. Lalu di dalam sidang pertama ini apa yang mereka bahas di dalam? Apa yang mereka bahas di dalam sidang pertama ini? Yaitu sidang pertama ini yang mereka bahas adalah mengenai dasar negara kita. Dasar negara kita. Ya, jadi ini yang mereka bahas di dalam sidang pertama, yaitu mengenai dasar negara kita. Nah, dasar negara kita itu apa sih katanya? Jadi katanya negara yang kokoh ataupun negara yang kuat kalau tidak ada memiliki
hancur. Ibaratkan contohnya, mencontohkannya, kita bangun rumah, ya kan? Kalau dasar rumah itu, dasarnya ataupun dikatakan fondasi rumah itu tidak kuat, ya, maka rumah itu akan gimana? Akan runtuh, ya kan? Datang angin puting beliung, ya kan? Datang angin, ya kan? Jadi karena nggak kuat fondasinya tadi, bisa runtuh. Datang gempa, ya kan? Rumah kalian kalau misalnya datang gempa, ya kan? Kalau datang gempa rumah kalian, roboh nggak? Runtuh nggak? Merasa tidak, ya? Ya kan? Jadi kenapa? Jadi karena dasarnya tadi, fondasi rumah kalian tadi sudah kuat. Jadi rumah kalian walaupun datang gempa, datang angin puting beliung, ataupun sekarang terjadi yang namanya letusan gunung Sinabung, ya Naku. Jadi nggak berpengaruh kan, rumah kalian tetap kokoh kuat, ya kan? Jadi seperti itu juga negara kita. Kalau ada dasar negara kita yang kuat, ataupun kita menggunakan dasar negara kita adalah Pancasila, maka negara kita, maka bangsa kita akan kokoh, kuat, dan akan semakin berkembang dan semakin maju. Jadi ada harus dasarnya. Jadi mereka ini di dalam sidang pertama BPUPKI ini, yang mereka bahas adalah mengenai dasar negara kita. Lalu yang kedua, tadi ini yang pertama ya. Yang kedua apa? Di sidang kedua apa yang mereka bahas? Di dalam sidang kedua apa yang mereka bahas di sini? Ataupun tanggal berapa dulu ya? Tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juli, ya maaf ya, 10 Juli sampai dengan 17 Juli ya. Ini sidang kedua. Yang mereka bahas di dalam apa yang mereka bahas, Naku, yaitu mengenai perumusan undang-undang dasar. Nah, yang mereka bahas di sidang kedua ini mengenai perumusan undang-undang dasar. Ya, ini yang di sidang kedua. Jadi di sini di dalam sidang pertama ini dulu ya, jangan kita ke sini ya. Di sidang pertama ini yang merumuskan dasar negara kita ada 3 orang katanya, Nabu. Siapa saja yang merumuskan dasar negara kita? Ada yang tahu? Ada katanya 3 orang. Siapakah yang 3 orang itu yang merumuskan? Yang merumuskan dasar negara, yang pertama, yang merumuskan dasar negara kita adalah yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua adalah siapa, Naku? Muhammad Yamin. Lalu yang ketiga adalah siapa, Naku? M.R. Soepomo. Ya, M.R. Soepomo. Nah, Mem catat di sini ya, yang merumuskan dasar negara. Takutnya bisa nanti nggak nangkap. Yang pertama Insinyur Soekarno. Yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Yang ketiga yaitu siapa? M.R. Soepomo. Nah, itu yang ketiga. Lalu mereka bertiga ini adalah salah satu dari Bapak Bangsa Indonesia yang sering disebut the founding ini ya, the founding father. Ya, the founding father. Nah, the founding father itu apa? Adalah Bapak Bangsa Indonesia.
Nah, bapak dari bangsa Indonesia. Mereka disebut sering adalah bapak dari bangsa Indonesia. Jadi defending voter ini ada jumlah orangnya 69 orang yang telah memperebutkan kemerdekaan Indonesia zaman dulu ya. Jadi mereka bertiga ini adalah salah satu defending the voter, ya kan? Jadi mereka bertiga. Jadi mereka memiliki pendapat mereka berbeda-berbeda, tapi tujuan mereka adalah sama. Yaitu apa tujuan mereka? Yaitu ingin memperebutkan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Jadi ini tujuan mereka. Lalu setelah mereka berunding mereka bertiga, karena mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda, lalu lahirlah yang bernama apa naku? Ketika mereka berunding, jadi lahirlah apa naku? Piagam Jakarta. Nah, apakah isi dari Piagam Jakarta tersebut? Nah, yang hapus dulu ini ya. Yang hapus dulu ya. Lalu lahirlah katanya tadi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, lahirlah Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama apa isi Piagam Jakarta naku? Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, itu yang pertama ya, Piagam Jakarta. Ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke. Nah, itu salah satu yang pertama, ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini isi yang kedua, isi yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya. Yang tiga, persatuan Indonesia. Ya, yang ketiga, keempat, kerakyatan. Itu sama dengan 5 butir Pancasila, kerakyatan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dari isi dari Piagam Jakarta, ya kan aku? Isi dari Piagam Jakarta. Nah, lalu ketuhanan yang pertama ini, tahu nggak yang pertama ini? Karena penuh dengan pertimbangan, maka akan diganti. Jadi inilah Piagam Jakarta ini katanya kan, dibacakan oleh seluruh dan didengar oleh seluruh bangsa Indonesia kita. Ya kan, dibacakan dan didengar oleh seluruh bangsa Indonesia kita katanya. Jadi penuh dengan rasa pertimbangan, ya kan? Yang pertama ini, ya kan? Yang pertama ini karena di Indonesia bagian timur, daerah Sulawesi, Irian Jaya, apalagi ya, Ambon, ya kan? Irian Jaya bagian timur katanya, bagian timur, karena kebanyakan
kebanyakan agama Nasrani. Karena di sini kata-katanya kan ketuhanan menjalankan syariat Islam. Karena kenapa? Kita bangsa Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Ada juga katanya, nah seperti tadi di bagian timur Indonesia, salah satunya adalah bagian timur Indonesia, yaitu Ambon, Sulawesi, Irian Jaya, ya kan? Mereka kebanyakan adalah orang kita Nasrani, ya kan? Jadi maka penuh dengan pertimbangan, penuh dengan koreksian. Maka yang pertama ini diganti, itulah yang diganti yang sekarang, ya kan? Diganti yang sekarang menjadi apa naku? Apa yang pertama? Butir yang pertama, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, diganti ya. Jadi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena kita memiliki agama-agama yang berbeda, ya. Ada agama Kristen Protestan, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Jadi itulah agama-agama yang ada. Jadi makanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu ya aku. Lalu makanya mengenai dasar negara kita sedikit, ya aku ini ya, mengenai dasar negara kita. Mem harap sampai di sini penjelasan Mem. Sampai di sini Mem harap kalian sudah jelas, ya, ataupun bisa dicatat kembali di buku catatan kalian agar bisa dapat diingat kalian kembali, ya aku. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Mem. Ada kesalahan kata, boleh Mem minta maaf, ya. Sampai di sini dulu Mem ucapkan banyak terima kasih, ya anakku. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya anakku. Jangan letih, ya kan? Tetap jaga kesehatan, banyak minum vitamin agar nanti kembali ke sekolah dengan sehat. Semangat, salam sehat. Dadah.